Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi selamat sore. Kita sangat bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Selama 1 minggu lamanya Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih menyertai hidup kita, sehingga pada saat ini kita datang beribadah kepadanya. Dan untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita puji kebesaran Tuhan yang begitu besar bagi kita, di mana karyanya yang begitu besar Ia berikan bagi kita, yang mati di atas kayu salib sehingga Ia mengampuni kehidupan kita dan memberikan keselamatan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian suci, suci, suci.
Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Selama 1 minggu lamanya kami menjalani segala kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Ya Bapa, kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami, sehingga pada saat ini kami datang beribadah kepada Engkau. Itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya juga Tuhan yang selalu menolong ibadah kami ini ya Tuhan, sehingga berjalan dengan baik dari awal hingga pertengahan hingga sampai akhir ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di ibadah ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengetahui ya Bapa, kami adalah orang yang berdosa, yang dipenuhi dengan berbagai dosa yang tidak layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami sering menyakiti hati-Mu, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perilaku kami setiap hari ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan masih melayakkan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pengampunan yang Engkau berikan bagi kami melalui karya salib-Mu di atas kayu salib Bapa, di mana Engkau merelahkan hidup-Mu, merelahkan Engkau ya Tuhan untuk mati bagi kami. Engkau turun ke dalam kerajaan mau, sehingga memberikan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memperlengkapi hamba-Mu dengan luar biasa ya Bapa, sehingga ya semakin bijak dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Ya Tuhan, inilah doa yang singkat ini kami serahkan dalam nama-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baik
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan tetap berdiri, mari kita mengakui iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenarannya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu.
Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus penopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami ada di tempat ini semua karena pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, membukakan hati kami, pikiran kami, supaya melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, diberkati. Bahkan kami terus bertumbuh di dalam mengenal akan Engkau hari lepas hari ya Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini, kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah anugerah Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu firman-Mu berbicara bagi kami, mengetuk pintu hati kami, menegur kami, bahkan mengoreksi apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kuatkan hamba-Mu yang lemah, kiranya curahan daripada Roh Kudus yang boleh melimpahi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung bulan Juni. Sudah setengah tahun kita ada di tahun 2023. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita sebagai landasan kita di dalam kita beribadah di sore hari ini, yang terambil di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 1, kita baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat 4, Bapak Ibu ayat ke-5 dan sampai seterusnya. Saya memulai. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Kita baca bersama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema kita sore hari ini jangan takut. Setiap orang di dunia ini Bapak Ibu memiliki keterbatasan dan kekurangan masing-masing. Amin ya. Kita tidak diciptakan sangat sempurna atau melebihi daripada pencipta kita. Tidak. Tetapi masing-masing kita yang namanya ciptaan pasti ada yang namanya kekurangan, keterbatasan. Bagaimanapun orang mengklaim bahwa orang itu sangat perfeksionisme dalam segala sesuatu, namun bila kita jujur sebenarnya Bapak Ibu, orang itu juga terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan ada orang-orang yang sangat perfeksionisme di dalam kepribadiannya, segala sesuatu harus berjalan dengan sempurna, saya pikir harus jujur bahwa dia juga terbatas. Maka tidak heran jika ada orang-orang yang cenderung menuntut apa yang dilakukan harus sempurna. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada orang-orang tertentu, saya juga menemukan ada orang-orang tertentu waktu saya kuliah, waktu saya pelayanan di beberapa tempat, sebenarnya orang-orang tertentu self-centered, berpusat kepada diri sendiri. Selain itu ada sebuah penelitian mengatakan begini Bapak Ibu, tipe perfeksionis ini adalah mereka yang berusaha memenuhi ekspektasi dan harapan orang lain. Kemudian tipe ini juga memiliki kecenderungan people pleaser Bapak Ibu. Menyenangkan orang. Kecenderungan mereka adalah berjuang dengan harapan orang lain supaya orang lain itu senang dengan mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tipe orang semacam ini banyak kita temukan. Mungkin di dalam keluarga kita Bapak Ibu, mungkin ada. Tetapi sebaliknya, tidak sedikit orang juga yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki. Apalagi berhadapan dengan hal-hal yang baru, dia juga merasa insecure. Insecure terhadap kemampuannya, insecure terhadap tubuhnya dan lain sebagainya. Tidak nyaman, tidak merasa pede.
cenderung merasa takut, khawatir, dan lain sebagainya. Apa kata orang ketika aku melakukan akan hal ini? Sehingga keputusan yang diambil pun cenderung merugikan diri sendiri dan pada akhirnya menyesal. Perasaan insecure pada diri sendiri sebenarnya menjadi salah satu faktor penghambat kita melakukan sesuatu yang berharga. Jadi sekali lagi, perasaan insecure pada diri sendiri menjadi salah satu faktor penghambat melakukan sesuatu hal yang berharga di dalam diri. Jadi kedua sifat ini pasti ada di dalam masing-masing pada ciptaan, khususnya manusia, mencerminkan bahwa manusia itu terbatas. Mencerminkan bahwa manusia itu terbatas, tidak bisa melebihi dari ciptaan. Nah, kisah yang kita baca ini adalah kisah yang dialami oleh Yeremia. Dia mendapatkan panggilan Tuhan. Yeremia, aku utus kamu, kata Tuhan begitu. Aku utus kamu ke daerah Yehuda. Tetapi tahu jawaban daripada Yeremia. Perhatikan ayat daripada pasal 1 di ayat 6, awal-awal itu. Maka aku menjawab, Tuhan, saya masih muda dan tidak pandai berbicara. Secara manusiawi, perkataan Yeremia ini wajar. Dia mengatakan apa yang menjadi kekurangan di dalam dirinya. Namun sekalipun, ini perlu kita perhatikan, sekalipun dia mengungkapkan aku masih muda, aku tidak fasih dalam berbicara, bukan berarti dia mengabaikan panggilan Tuhan atau lari dari panggilan Tuhan. Beda ya Bapak Ibu. Dia mengatakan jujur, seakan-akan dia menolak tawaran Tuhan. Tetapi dia berkata, Tuhan, saya juga muda, saya tidak fasih berbicara. Wajar kalau dia melakukan hal itu. Karena Yeremia tahu bahwa paham betul bahwa ke depan yang memanggil dia sekarang dan ke depannya adalah Allah itu sendiri. Maka dia tidak pernah mengabaikan lalu lari dari panggilannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya sejarah daripada latar belakang dari Yeremia ini cukup panjang sebenarnya. Yeremia memulai pelayanan terbilang cukup dini, sangat dini. Di usianya yang sangat muda, sekitar usia 17 tahun. Ada di sini menurut penafsir berkata umur 17 tahun sampai 20 tahun. Ada usia 17 tahun di sini? Mungkin Eva 17 tahun. Kalau mungkin David juga atau siapapun kita di sini yang usia 17 tahun kita dipanggil oleh Tuhan. Hei, aku utus kamu melayani di satu tempat. Aku utus kamu melayani di GIA Jemur Sari. Contoh. Gimana respon kita? Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Bangsa Yehuda dihukum oleh Allah dengan cara apa? Ditaklukkan di bawah kekuasaan bangsa Babel. Nabi Yeremia dibesarkan pada masa pemerintahan Raja Manasye. Waktu pemerintahan Raja Manasye, Bapak Ibu, kalau Ibu perhatikan nanti, itu membuat rakyat itu jauh daripada Tuhan. Mereka berbuat jahat di hadapan Allah. Tetapi pada saat pemerintahan Raja Yosia, Nabi Yeremia menyaksikan ketegasan dari seorang Yosia untuk apa? Memimpin kembali bangsa Yehuda untuk kembali kepada Allah. Jadi kerohanian bangsa Yehuda kembali menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi coba perhatikan, setelah Yosia nanti tidak ada, meninggal dunia, Yeremia sudah paham bahwa bangsa ini mereka hidup benar di hadapan Allah bukan karena takut kepada Allah, tetapi karena takut kepada Raja Yosia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yeremia sudah paham betul akan hal ini. Ketika Yosia nanti mati, pasti bangsa-bangsa itu pasti kembali kepada kekubangan lamanya. Kalau bisa dibilang, kalau di dalam perjanjian baru itu, babi kembali kepada kubangannya, kepada kekotorannya kembali lagi. Mereka menyembah berhala. Nabi Yeremia menghadapi banyak tantangan. Coba perhatikan, antara lain siapa? Raja-raja yang berkuasa setelah Yosia. Selain daripada itu, mereka juga membenci yang namanya berita kebenaran. Orang-orang pada zaman itu lebih percaya kepada nabi-nabi palsu. Mereka tahu kehancuran tentang kerajaan Yehuda. Nabi Yeremia mendapatkan tantangan dari orang-orang Anatot. Dia dari Anatot, Yeremia ini dari Anatot, Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Yeremia? Dia dihadang sebenarnya. Dia tidak diterima. Karena kenapa? Ya, dia menjadi seorang imam. Menjadi nabi di sana. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dia sudah ditolak oleh bangsanya. Dia sudah ditolak oleh orang-orang terdekatnya.
Karena kenapa? Karena dia berdiri benar di hadapan Allah. Bangsa Yehuda dan raja-raja lebih mempercayai apa? Nabi-nabi palsu. Nanti kita lihat ya refleksinya secara pribadi bagi kita. Nah, tujuan Nabi Yeremia ini dipanggil untuk apa? Tujuannya cuma satu, menyuarakan kebenaran, lalu memberitakan tentang pemulihan. Kebenaran tentang apa? Bahwa bangsa Yehuda akan dihukum di bawah bangsa Babel, tetapi tidak serta-merta dihukum selama-lamanya. Akan ada pemulihan nantinya. Maka Bapak Ibu, di zaman itu para pemuka agama, perhatikan ya, baik nabi, para imam, nabi seharusnya ini orang benar di hadapan Allah. Imam seharusnya orang benar di hadapan Allah. Tetapi mereka juga turut berbuat dosa di hadapan Allah. Mereka pemberontak di hadapan Allah. Ketika Allah memanggil Yeremia, Yeremia bergumul dua hal tadi. Tentang apa? Tentang dirinya masih muda, kemudian kefasihannya. Dia tidak lancar berbicara. Selain itu apa? Yeremia juga tahu betul karakter bangsanya itu sendiri yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Jadi munafik biasanya begitu Bapak Ibu. Pura-pura baik, tetapi sebenarnya nggak baik gitu loh. Jadi seakan-akan baik di zaman Yosia, tetapi sebenarnya tidak baik gitu. Itu karakter daripada bangsa itu, sehingga mereka dijuluki sebagai apa? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang degil hati. Mungkin selama Raja Yosia semua baik-baik saja, tetapi bagaimana seterusnya? Penolakan Yeremia terhadap panggilan Tuhan itu beralasan. Aku udah tahu bangsa ini kok Tuhan. Mereka ini gak bakalan takut akan Engkau. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, selama Yeremia melayani Tuhan, dia juga ditolak. Tidak ada yang bertobat. Makanya dia dikatakan dia sebagai seorang nabi yang meratap, Bapak Ibu. Meratap, karena kenapa? Ya tidak ada hasil dari pelayanannya. Tetapi tahu yang memanggil dia bukan manusia, tetapi Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia sebenarnya Bapak Ibu, kita diciptakan sebagai apa? Imago Dei Allah. Apa itu imago Dei? Gambar dan rupa Allah. Tidak terbatas pada saat itu. Kita juga dijadikan sebagai rekan sekerja Allah. Untuk apa? Mengusahakan menjadi wakil Allah di dunia ini. Sebagai rekan sekerja Allah, maka sejatinya tidak ada ketakutan ketika kita memenuhi panggilannya. Ada dua poin yang perlu kita perhatikan melalui firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu. Jika Tuhan yang memanggil, maka poin yang pertama yang perlu kita renungkan adalah keterbatasan diri bukan jadi hambatan. Keterbatasan diri bukan jadi hambatan. Menyangkut apa? Usia dan juga kefasihan berbicara. Bapak Ibu bisa baca ayat 6, saya bacakan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia dipanggil oleh Allah untuk melayani di usia yang sangat-sangat muda. Perhatikan Bapak Ibu, ketika usia muda, kecenderungannya apa? Adanya penolakan. Bagi ketika ada orang-orang senior di atasnya, pasti dibully habis-habisan. Kamu masih muda, aku lebih dewasa daripada kamu, dan lain sebagainya. Mungkin pasti akan terjadi akan hal itu. Tetapi ada satu prinsip dari hidup Yeremia. Dalam memenuhi panggilan Allah, dia tidak mengabaikan. Lalu dia tidak pernah lari dari panggilan itu sendiri. Panggilan Allah. Dia tahu ke depannya bahwa melayani Tuhan tidaklah mudah. Tetapi dia terus konsisten terhadap panggilan Allah. Perhatikan di ayat 4 dan 5. Mari kita perhatikan ayat 4 dan 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih, Yeremia memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani, bukan serta-merta menyodorkan diri. Perhatikan ya di sini. Yeremia melayani Tuhan bukan menyodorkan diri. Ini aku Tuhan, saya mau melayani. Tidak. Tetapi karena memang Allah sudah menetapkan dari kekekalan bahwa Yeremia melayani Allah yang menciptakan dia. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika Allah telah menetapkan dari kekekalan seseorang untuk melayaninya,
Sejatinya kekurangan atau keterbatasan yang ada di dalam diri bukan menjadi penghalang untuk memenuhi panggilan Allah untuk menjadi alatnya. Di zaman Yeremia sudah banyak nabi-nabi palsu, banyak sekali. Di khotbah tadi pagi sudah diingatkan akan hal ini. Di zaman ini banyak nabi-nabi palsu yang mengklaim dirinya nabi Allah, tetapi sesungguhnya mereka adalah penghujat Allah. Mereka memberitakan berita palsu. Lalu bagaimana di zaman sekarang, Bapak Ibu? Tidak sedikit orang juga yang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, banyak di YouTube ya. Mereka bernubuat tentang surga dan neraka. Mereka mencari popularitas, berembel-embelkan tentang apa, aku mendengar suara Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan perlu hati-hati di dalam hal ini. Mereka meyakinkan orang dengan mimpi-mimpi mereka dan diklaim sebagai kebenaran. Minggu kemarin Bapak Ibu saya menonton ada satu video, masih muda nih anak. Dan dia menceritakan mimpinya. Lalu dia menganggap bahwa itu adalah mimpi dari Tuhan dan diklaim sebagai kebenaran. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau bagaimana. Tetapi bila Bapak Ibu sudah mengetahui atau akan mengetahui nantinya, perlu diuji segala sesuatu. Bisa jadi itu bualan orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perlu kita hati-hati. Jangan kita menjadi orang Kristen yang diombang-ambingkan. Orang Kristen harus hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh mereka yang mengklaim hamba Tuhan, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap pengajaran atau doktrin yang mereka anut. Memenuhi panggilan Allah merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan Allah, Bapak Ibu. Jangan tunggu sampai finansial mapan. Jangan tunggu karena cukup, ya usia sudah cukup, tidak. Kita belajar dari Yeremia. Usia muda pun bukan menjadi penghalang untuk melayani Allah. Sungguh sangat bahagia ketika saya ya, mungkin secara pribadi, nggak tahu Bapak Ibu ya, ketika mungkin ada jemaat GIA sendiri yang memutuskan bahwa saya mau melayani Tuhan, yang menjadi generasi penerus bagi gereja ini. Mungkin si Yonatan atau si David, si Eva dan lain sebagainya, siapapun kita di sini. Perlu kita pikirkan, kita melayani Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Ini berita bahagia, apalagi kalau kita sudah memutuskan saya mau melayani Tuhan. Tapi ingat, bukan memanggilkan diri untuk melayani Tuhan, tidak. Tetapi karena memang Tuhan memanggil kita. Sungguh berita bahagia. Yang menjadi generasi penerus bagi gereja ini, siapa lagi kalau bukan kita yang ada di tempat ini. Melayani Tuhan, itu adalah sebuah ketetapan daripada Allah. Dia khususkan. Makanya Yeremia di sana di ayat 5 itu, aku telah menguduskan engkau, mengkhususkan orang-orang yang ingin melayani Tuhan. Kita masing-masing yang ada di tempat ini, kita dipanggil untuk apa juga? Dipanggil Allah dimanapun kita, di marketplace kita, dimanapun kita berada, untuk apa? Menjadi alat Tuhan, melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak dibatasi oleh mimbar Bapak Ibu ya. Hanya hamba-hamba Tuhan yang berlabelkan STH, tidak. Enggak, dimanapun kita berada melayani Tuhan, kita juga dipanggil untuk apa? Menjadi saksinya di sana. Menjadi penyambung lidah Allah dimanapun kita berada. Jangan anggap remeh diri sendiri Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, saya nggak bisa berkata apa-apa gitu. Ini bukan hanya Yeremia yang mengalami hal ini. Musa juga pernah mengalami akan hal ini. Dia tidak bisa berkata-kata. Tetapi ketika Tuhan memilih, maka Tuhan memakai orang itu dengan luar biasa Bapak Ibu. Panggilan kita apa? Macam-macam. Tidak hanya sekedar bisa berbicara, tetapi apa yang ada di dalam diri kita sebenarnya, kita bisa melayani Tuhan. Jadi kalau kita berfokus kepada diri sendiri, kita tidak bisa melayani Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada rancangan Allah di dalam diri saya bisa dipanggil Tuhan untuk melayaninya dimanapun saya berada. Mungkin kita dipanggil sebagai apa? Menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang, saya tidak tahu apa menjadi peran kita sekarang. Sejatinya kita juga dipanggil di sana kok. Untuk apa? Melayani Dia. Itu poin pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu, jangan takut. Karena kenapa? Allah menyertai. Kita perhatikan ayat 7 dan 8. Saya bacakan ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda,
Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sangat mengenal apa yang dirasakan oleh Yeremia, pasti. Berhadapan dengan nabi-nabi palsu lah, raja-raja yang suka memberontak lah, bangsa yang berkhianat kepada Allah, kemudian apalagi banyak hal. Perhatikan pasal 2 ayat 8, ayat 11 dan ayat 21. Kita perhatikan pasal 2 ayat 8, ayat 11 dan ayat 21. Apa sih yang dilakukan oleh bangsa Yehuda waktu itu? Saya coba bacakan ayat 8, 11 dan 21. Ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Lengkap di sini. Ada nabi lah, ada para gembala lah, ada para imam. Apa yang mereka lakukan? Serong. Berbuat durhaka di hadapan Allah. Perhatikan ayat 11 lagi. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Itu ayat 11. Kemudian ayat 21. Perhatikan ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Allah sudah menetapkan bangsa pilihan ini menjadi pokok anggur pilihan. Sebagai benih yang sungguh murni. Perhatikan Bapak Ibu, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bangsa Yehuda yang dipilih Allah, dikhususkan, tetapi coba perhatikan, menjadi berbau busuk. Karena kenapa? Mereka berbuat curang di hadapan Allah. Memikirkan apa yang, Bapak Ibu coba perhatikan ya, pikirkan, ketika ada di masa itu, mungkin kita mengutuk bangsa Israel itu begitu bejat sekali. Masa mereka bisa berbuat cundang di hadapan Allah. Tetapi coba perhatikan, bukan hanya bangsa Israel, kita juga di zaman ini berbuat hal yang sama. Berbuat curang di hadapan Allah. Dengan sikap hidup kita yang berlabelkan sebagai Kristen, tetapi cara hidup kita tidak benar-benar baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Yeremia yang muda tidak pandai berbicara. Bisa saja mengalami bully, mengalami perundungan di antara nabi-nabi yang lain. Di tengah-tengah bangsa juga dia ditolak. Tetapi Allah menyuruh dia untuk apa? Tetap taat di ayat 7 itu. Taat terhadap panggilan itu. Yang meneguhkan hati Yeremia supaya dia tetap teguh dan taat apa? Allah yang memanggil dan janji Allah. Itu aja. Nggak ada yang lain. Siapa yang diandalkan? Nggak ada. Nabi-nabi yang lain nggak bisa diandalkan. Tetapi ketika Allah langsung ngomong ke dia, maka itu yang menjadi peneguhan imannya. Janji penyertaan Allah di ayat 8 atas Yeremia menghadapi bangsa pemberontakan yang berkhianat itu yang meyakinkan dan meneguhkan Yeremia. Yeremia tampil beda. Ini ciri khasnya. Tampil beda di antara yang mengataskan nama nabi dan juga yang mengataskan nama umat Tuhan. Dia tampil beda. Muda, tidak bisa fasih berbicara, tetapi dia tampil beda. Ini juga tantangan bagi kita Bapak Ibu. Tantangan bagi kita ketika kita ada di tengah-tengah yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk apa? Tampil beda di sana. Bukan dari good lookingnya yang dilihat, bukan. Tetapi karakter gitu loh. Karakter. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah telah menyiapkan pekerjaan baik di masing-masing kita. Mari kita menjawab panggilan Tuhan itu melalui peran kita. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, apapun. Sebagai ibu rumah tangga, kita juga dipanggil untuk apa? Berperan penting untuk apa? Menyatakan Kristus di sana. Melalui dimensi kehidupan kita dipanggil untuk apa? Perpanjangan tangan Allah. Mungkin saja kita dipanggil Allah untuk menjadi seorang hakim dan lain sebagainya seperti yang saya bilang tadi. Tetapi jangan lupakan bahwa kita di sana untuk apa? Menjadi representasi Allah.
Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang di dunia ini punya kemampuan masing-masing yang Tuhan titipkan. Tidak hanya kemampuan tetapi juga kekurangan. Tetapi bila fokus kita kepada kekurangan, maka kita tidak akan bakalan maju. Kita akan melihat bahwa saya tidak mampu. Tetapi bila kita melihat Kristus yang memanggil, itu yang memampukan kita untuk menjadi saksinya di sana. Maka bila kita perhatikan ayat 5, Bapak Ibu perhatikan ayat 5, di pasal 1 ayat 5, kita akan melihat sebuah panggilan kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saya bacakan ayat 5, nanti akan kita bandingkan di Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mari kita perhatikan Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya melihat ada sebuah benang merah di sana Bapak Ibu. Di ayat 4 dan 5 saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu perhatikan di Yeremia, di sana dikatakan bahwa aku telah mengenal engkau sebelum engkau menjadi sebelum Tuhan membentuk. Tetapi di Efesus dia berkata bahwa aku telah mengenal engkau sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa sama saja, sebelum manusia itu bereksistensi di dunia, Allah telah terlebih dahulu mendesain, memilih, menetapkan setiap orang menjadi pelayannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, Allah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Perhatikan di Efesus itu, menjadi anak-anak. Artinya bahwa dikhususkan untuk jadi representasi Allah dimanapun kita berada. Menjadi perwakilan Allah dimanapun kita berada. Bukan dalam hal kuasa kita dipanggil. Bukan dalam hal otoritas. Tetapi apa? Di dalam sikap, karakter, buah daripada kehidupan iman kita. Itu harus ditujukan dimanapun kita berada. Bapak Ibu melihat tadi kehidupan bangsa Yehuda. Karakter mereka begitu bejat. Pura-pura baik di saat pemerintahan Yosia. Mereka hidup benar. Tetapi setelah itu mereka hidup buyar. Tidak benar di hadapan Allah. Sebenarnya mereka tidak otentik di hadapan Allah. Tuhan melihat hati. Tadi di ibadah pertama tadi di KU1. Tuhan melihat membentuk hati kita. Hati kita yang paling pertama-tama dibentuk. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tugas kita sebenarnya, kita dikirim sama seperti Yeremia. Kita dikirim, diutus. Kita juga diutus sekarang untuk apa? Berhadapan dengan dunia. Kita berhadapan dengan dunia yang tidak percaya kepada Kristus. Tuhan telah memilih dan menetapkan masing-masing kita menjadi wakilnya di sana. Menjadi ambasadornya. Untuk apa? Menjadi wakilnya, menjadi pemberita kasihnya di sana. Jangan lihat keterbatasan fisik. Jangan lihat keterbatasan bahwa suara saya tidak baik. Pengetahuan saya sangat di bawah rata-rata dan lain sebagainya. Jangan lihat, tetapi lihat bahwa kemampuan yang kita miliki, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Bahkan kekurangan kita sekalipun yang kita anggap bahwa itu sangat jadi aib. Itu juga bisa Tuhan pakai untuk apa? Menjadi kemuliaannya. Janji penyertaan Allah melalui Roh Kudus itu yang menguatkan, meneguhkan, dan memampukan kita menjadi alatnya. Bapak Ibu yang terkasih, di awal-awal saya mengajar di tahun 2019, saya juga ada di komunitas orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saya takut. Saya merasa takut apakah saya ditolak nanti. Apakah saya tidak dihiraukan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, setelah saya menjalaninya juga, saya bisa menjalaninya, saya bisa bersosialisasi dengan mereka. Banyak sekali perbedaan budaya, karakter, agama. Agama ini sangat sensitif sekali. Tetapi ketika kita bisa menempatkan diri di mana kita berada, kita dipanggil untuk apa? Menunjukkan karakter Kristus itu loh. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk apa? Lebih berbeda atau tampil beda di antara komunitas dimanapun kita berada. Maka
melalui firman Tuhan yang mengingatkan kita pada sore hari ini, biarlah Tuhan yang menolong kita. Urusan kita bukan membuat orang percaya, mempertobatkan orang, mengkristenisasi orang. Tidak. Tugas kita, jadilah representasi Allah di sana. Jangan kita takut. Jadilah ambasadornya Allah di sana, dimanapun kita berada. Saya pernah membacakan sebuah kutipan dari D.L. Moody, Bapak Ibu. Dia berkata begini, dunia, saya menutup khotbah saya ini dengan ungkapan dari D.L. Moody. Dia berkata begini, dunia ini berbicara tentang orang-orang yang belum percaya, tertuju kepada kita. Mereka tidak membaca Alkitab. Mereka tidak mengerti isi Alkitab secara fisik. Tetapi mereka membaca dan mengamati saya dan Anda. Gaya hidup kita harus mempresentasikan Kristus itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, dunia, orang-orang yang tidak percaya, tidak membaca Alkitab, tidak mengerti eksegesi, isi daripada firman Allah, tidak. Tetapi mereka membaca diri kita sebagai Alkitab yang terbuka. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sungguh sia-sia bila kita hidup selama ini juga tidak menunjukkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari kita berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan tempatkan saya di keluarga ini? Kenapa Tuhan tempatkan saya di pekerjaan saya sekarang? Kenapa Tuhan tempatkan saya di kampus ini? Jangan-jangan Tuhan memakai Anda, kita, untuk apa? Melayani Tuhan di sana. Jadi sekali lagi, pelayanan, menjangkau orang, menjadi saksi Tuhan, tidak dibatasi oleh gedung gereja, di dalam gedung gereja. Melalui peran kita, kita dipanggil di sana. Biarlah Alkitab ini yang tidak dibaca orang, mereka bisa melihat melalui di dalam diri kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sering kami takut, khawatir menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan ketika kami menunjukkan diri kami sebagai orang Kristen, kami sungguh takut ditolak. Kami sungguh takut ketika kami dianiaya, dikucilkan dan lain sebagainya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami dimanapun kami berada saat ini bukan sebuah kebetulan. Engkau memanggil kami untuk menjadi representasi Kristus di sana, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sana. Kami belajar dari seorang Yeremia, tidak melihat dari segala keterbatasan kekurangan fisik, baik ketika usia muda, tidak fasih berbicara, masalah fisik dan lain sebagainya. Tetapi Engkau memanggil masing-masing kami dengan rencana Tuhan yang indah. Maka biarlah Tuhan yang menolong, menilik setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga keberadaan kami dimanapun kami berada tidak sia-sia. Tetapi kami boleh menjadi perwakilan Tuhan di sana untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami, karakter kami, tutur kata kami, isi hati kami, perilaku kami di dalam komunitas dimanapun kami berada untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kuatkan kami, mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada para hambanya yang telah melayani. Biarlah melalui pelayanan yang telah diberikan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, sebagai pengumumannya bagi kita, doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 06.00 WIB melalui via Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat melalui WA Group. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan mau didoakan, bisa menyampaikan pokok-pokok doa kepada Bapak Pendeta Hendrawan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar atau bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan. Pokok doa yang telah disampaikan akan didoakan di doa pagi. Kebaktian PRBK setiap hari Sabtu pukul 18.00 WIB. Harap pemuda dan remaja bisa mengikutinya
dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Minggu depan, kebaktian umum 1 dan 2 disertai perjamuan kudus. Jemaat harap mempersiapkan diri dengan baik. Minggu depan juga jemaat dapat membawa persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan telah disiapkan di dekat meja pintu masuk. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai jadwal kegiatan ibadah dapat dilihat melalui warta yang telah dibagikan. Persembahan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu melalui kolekte dan juga persembahan pembangunan. Kantong persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Merlin dan juga saudari Eva. Firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan yaitu dari 1 Tawari 29 ayat 14, bunyi firman Tuhan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami sangat memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Dan di hari ini juga ya Tuhan, kami berterima kasih begitu besar pemeliharaan Tuhan bagi kami. Berkat-berkat yang telah kami terima, berkat-berkat yang telah kami nikmati, yaitu daripada Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah melalui persembahan kami ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dianggukan melalui persembahan kami. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu pujian, "Di Sini Aku Bawa Tuhan." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Saya undang jemaat untuk Tuhan, bangkit oh berdiri. terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, kita bersatu di dalam doa. Kami sangat memuji kebesaran-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberkati setiap kami. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan terus menjaga kami dalam situasi apapun. Tuhan terus melindungi kami dalam keadaan apapun. Tuhan terus memelihara kami. Dalam keterbatasan kami, Tuhan menolong kami.
Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menjaga kami, untuk menguatkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan. Ketika kami sulit, Tuhan memberikan jalan keluar kepada kami. Sehingga kami mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan menjamah bangsa kami ini. Karena kami percaya bangsa ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan ketika Tuhan yang menuntut. Pemerintah yang sudah ada, biarlah Tuhan Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu kepada masyarakat yang ada di bangsa ini. Terlebih-lebih ya Bapa, pemerintah yang sudah ada saat ini, biarlah Engkau terus memakai para hamba-Mu yang ada, para pemerintah yang ada, Engkau terus tolong, Engkau terus berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan disembah dan dimuliakan. Begitu juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk rakyat yang ada di bangsa ini. Biarlah Engkau memberkati rakyat yang ada di bangsa ini Bapa. Baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Hamba-Mu memohon di hadapan Tuhan, biarlah Engkau memberkati rakyat bangsa ini. Sehingga mereka melihat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus ada di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga kepada orang-orang yang tidak mampu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan berkat kepada mereka. Sehingga Bapa, orang yang ada di sekitar mereka memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Sehingga berkat yang daripada Tuhan disalurkan melalui para hamba-Mu yang ada di sekitar orang-orang yang tidak mampu Bapa. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk kami di tempat ini jemaat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ada Bapa. Biarlah jemaat kami di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin cinta akan Tuhan. Semakin hari menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, pemeliharaan Tuhan kepada jemaat kami di tempat ini terus melimpah. Karena Tuhan beserta dengan jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kegiatan kami di minggu ini biarlah Tuhan memberkati. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami. Dan sebelum itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau tuntut kami, Engkau berkati kami di sepanjang minggu ini. Engkau lindungi kami ya Bapa. Karena kami percaya ketika kami jauh di hadapan Tuhan, maka kami tidak ada artinya. Oleh sebab itu kami meminta perlindungan daripada Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang bisa menjaga kami dan melindungi kami dalam situasi apapun. Dan yang memberikan kami pengharapan, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah doa ini jangan terjadi melalui kehendak kami. Biarlah terjadi melalui kehendak Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.
Selamat malam, Tuhan memberkati. Oh ya, sebentar. Saudara-saudara, bagi saudara yang membutuhkan doa, saudara bisa telepon saya atau hamba Tuhan di sini. Saudara jangan terpaku bahwa saudara akan didoakan hanya pada hari Sabtu. Tidak. Kita akan bisa mendoakan setiap kali. Ya. Jadi jangan hanya terpaku hanya pada hari Sabtu saudara didoakan. Kita akan mendoakan kalau saudara minta supaya kita mendoakan bersama-sama. Ya. Jadi bukan hanya hari Sabtu saja kita akan mendoakan, tapi setiap saat kita bisa mendoakan. Saudara ajukan kebutuhan saudara. Tuhan memberkati.